Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Percaya laut dapat menjadi jalan, ku percaya badai pun dapat kau redakan, ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Salam. Berita jemaat Minggu 6 Juni 2021 adalah sebagai berikut. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 8 waktu Indonesia Barat, kemudian ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu model 2 versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube dan radio Batua FM di frekuensi 103.2 MHz. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi Sekretariat BPH Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil pada saat ibadah Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah Minggu atau Hari Raya Gerejawi, amplop persembahan hari ulang tahun pernikahan, amplop persembahan hari ulang tahun kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah Minggu. Kolekte ibadah Minggu atau Hari Raya Gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga yang bersangkutan. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penetua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Berita tambahan, gedung gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja selanjutnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Ibadah pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 1 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Agus Novi Etiance STH, liturgos Bapak Penetua Hertaman SPD, dan petugas mimbar pengurus lingkungan 1 Jemaat GKI Maranatha Buntok. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian, Minggu 6 Juni 2021 disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat kami undang berdiri, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB nomor 32A, bait pertama dan kedua, atas bumi nan permai.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi dari NKB nomor 32A, bait 3 dan bait yang keempat. Atas kasih yang besar di antara manusia, atas anak saudara dalam surga dan dunia, Kristus kami naikkanlah, syukur, puji, dan sembah. Atas gereja yang betah dalam doa dan kerja, atas kurban baktinya bagi Raja semesta, Kristus kami naikkanlah, syukur, puji, dan sembah. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan memberikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dengan perikop Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi
Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kau sebut kepadaku. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu fikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Untuk menyambut pembacaan tadi, kita puji Tuhan dari NKB nomor 125 bait yang pertama. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Pelayanan firman Tuhan. Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 6 Juni
2021, bagian firman Tuhan bagi kita dari Kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Namun sebelumnya mari kita rendahkan hati, kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Dengan kerendahan hati pada saat ini, kami memohon kepadamu ya Allah, hikmat dan bijaksana, untuk memahami kehendak Tuhan. Sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami dan kami mampu memberlakukannya di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika mengajar, ketika memberitakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga, dengan menyampaikan perumpamaan. Dan dari sekian banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, salah satunya adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini tadi sudah kita baca dan simak bersama-sama. Yesus memakai biji sesawi untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Jadi walaupun biji sesawi itu sangat kecil, bahkan dikatakan di sana paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Namun walaupun demikian, ketika benih biji sesawi ini ditaburkan, ia akan tumbuh menjadi lebih besar daripada tanaman yang lainnya dan akan mengeluarkan cabang, kemudian burung-burung di udara bisa bersarang dalam naungannya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati perumpamaan ini, Yesus mau menyampaikan kepada orang-orang yang mendengarnya pada saat itu. Dan tentunya tidak hanya bagi orang-orang yang mendengarnya saat itu di masa lampau, bagian firman Tuhan ini juga relevan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di masa kini. Yesus menyampaikan perumpamaan ini dengan memakai biji sesawi sebagai bagian dari perumpamaan yang ia sampaikan. Yesus menjelaskan bahwa walaupun benih biji sesawi itu sangat kecil, tetapi ketika ia ditanam, tumbuh, kemudian menjadi besar, ada manfaatnya, ada gunanya. Dan kalau dipikir-pikir mungkin tidak masuk akal, tanamannya bisa jauh lebih besar dari tanaman yang lain, dari sebuah biji yang sangat kecil. Hal ini Tuhan Yesus pakai untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga, kerajaan Allah. Jangan kita berpikir bahwa ketika berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga, seperti kerajaan di dunia ini, ada istananya dan seterusnya. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, dia berbicara tentang kuasa, tentang Allah dan kerajaannya. Jadi jauh melebihi dari apa yang dibayangkan oleh manusia, jauh dari apa yang kita pikirkan sebagai manusia, yang mana hikmat kita terbatas. Melewati perumpamaan ini, Yesus mau menyampaikan bahwa sesuatu yang kecil, sederhana, ketika itu ditanam dan tumbuh di dalam kehendak dan kuasa Allah, akan mendatangkan hal yang baik, besar, dan manfaat yang luar biasa. Mungkin kita berpikir bahwa siapa kita? Kita tidak punya prestasi iman yang luar biasa. Kita tidak memiliki alasan yang mengatakan diri kita hebat, pantas dan layak di hadapan Allah, terhisap dalam kerajaannya. Mungkin kita berpikir bahwa tidak ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan demi Tuhan yang sudah mengaruniakan keselamatan dan anugerahnya bagi kita? Jemaat terkasih, kembali kepada biji sesawi tadi yang dipakai oleh Yesus dalam perumpamaannya. Kecil, tetapi ketika ditanam, tumbuh, dia menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, mengeluarkan cabang-cabang besar, kemudian burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dan tentunya ini harapannya juga bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen di masa kini. Walaupun kita memiliki pandangan, walaupun kita beranggapan bahwa siapa kita, mungkin kita berpikir, saya tidak memiliki prestasi iman apa-apa, saya tidak memiliki alasan sedikit pun untuk menyatakan bahwa ya, saya layak di hadapan Allah, masuk dalam kerajaannya, ambil bagian dan turut ambil bagian di dalamnya, dalam rangka melakukan kehendak Allah. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas untuk memakai, untuk memilih, untuk menetapkan kita, untuk menjadi alat kemuliaannya. Walaupun kita kecil, walaupun kita sederhana, walaupun kita lemah, walaupun kita terbatas, walaupun mungkin secara manusia kita berpikir bahwa saya tidak punya prestasi iman apa-apa, saya tidak bisa melakukan hal yang besar, saya tidak layak di hadapan Allah, saya tidak layak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Tuhan ini, kita juga mau memahami bahwa Allah memberikan kerajaannya, menyatakan kuasanya sebagai raja, bukan kepada orang-orang, kepada manusia yang menganggap bahwa dirinya punya prestasi iman yang hebat dan luar biasa.
yang menganggap dan memberikan alasan, saya sudah melakukan hal yang besar untuk Allah. Allah memberikan kerajaannya kepada orang-orang yang mengakui bahwa ia lemah dan terbatas, mengakui bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan ini Tuhan Allah bisa mengubah hal yang kecil menjadi besar, hal yang mungkin dianggap tidak apa-apanya tetapi menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Tuhan ini, kita juga mau melihat bagaimana kita yang lemah, yang kecil, yang terbatas ini sesungguhnya bergantung sepenuhnya kepada Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang memiliki kuasa, memiliki otoritas atas seluruh kehidupan kita. Dan Dia punya otoritas untuk memilih, untuk memakai, untuk menempatkan kita. Walaupun mungkin secara manusia kita tidak punya prestasi iman yang hebat dan luar biasa, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa menilai prestasi iman seseorang itu seperti apa. Tuhan Allah melihat hati. Tadi dalam bagian pembacaan Alkitab, ketika Samuel melihat saudara dari Daud ini, dia menganggap dialah yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata Tuhan pilih yang lain. Sampai saudara-saudaranya yang lain, bukan mereka yang Tuhan pilih, tetapi rupanya yang paling kecil, paling bungsu yang Tuhan pakai. Yang mungkin secara manusia bagi Samuel dia tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas untuk memilih Daud diurapi, memilih Daud untuk menggantikan Saul. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, karena itu kita patut bersyukur bahwa saya dan kita semua, apapun kelemahan dan keterbatasan kita, karena memang entah kita pendeta, penatua, diakon, kita warga jemaat biasa, kita memang punya talenta, kita memang punya karunia yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tubuh dengan kepala yakni Yesus Kristus. Apapun talenta dan karunia kita berbeda satu sama lain, tetapi kita meyakini kalau kita bertumbuh di dalam Allah, hidup dan kehidupan kita akan mendatangkan hal yang baik. Subtema untuk bulan Juni, dalam kasih karunia Allah kita bertumbuh dan memiliki karakter seperti Kristus. Kita aminkan bahwa dalam kasih karunia Allah kita bertumbuh. Walaupun kita kecil, lemah, terbatas, tidak banyak hal yang bisa kita lakukan secara luar biasa di hadapan Tuhan dan sesama. Tetapi paling tidak, ketika kita setia dalam perkara yang kecil, perkara yang sederhana, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama, sebagai wujud kesaksian kita bahwa kita ingin seperti Kristus. Kita ingin melakukan kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Kita bersama-sama masuk saat teduh sejenak sebelum menaikkan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur serta terima kasih. Atas kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Engkau memilih, Engkau memakai kami. Kami ingin merespon panggilan Tuhan dengan menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai murid-Mu yang bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu dan memiliki karakter seperti Engkau. Menjadi seorang pribadi yang rendah hati, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan tidaklah mudah. Karena acap kali sebagai manusia,
bisa jadi membuat kami merasa sombong secara iman, sombong secara rohani, merasa diri kami lebih layak daripada yang lain. Tolonglah kami supaya sungguh-sungguh menyadari bahwa sesungguhnya kami bergantung kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang memiliki kuasa dan otoritas mutlak atas seluruh kehidupan kami. Kami tidak memiliki arti yang apa-apa jika tanpa Tuhan. Hidup dan kehidupan kami tidak berarti jika kami tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, tolonglah kami, perlengkapilah kami dengan hikmat dan bijaksana. Mampukan kami memberlakukan kehendak-Mu. Kelemahan, keterbatasan yang ada pada kami tidak membuat kami meninggalkan Tuhan, tidak membuat kami rendah diri, tetapi mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa walaupun kami melakukan hal kecil dan sederhana, namun jika hal-hal itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan melihat, Tuhan akan menopang, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar lagi. Bapa yang Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus, berkati sertai semua warga jemaat Tuhan, secara khusus dalam hidup dan kehidupan secara pribadi, kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing. Biarlah semua keluarga Kristen merasa bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan kasih dan berkat-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Berserah dan mempercayakan langkah juang selanjutnya di dalam kasih setia Tuhan. Berkati dalam rencana harapan masa depan kehidupan kami. Kami mengimani bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bapa yang Maha Pengasih dalam Yesus Kristus, kami mendoakan jemaat-Mu yang bersyukur atas pertambahan usia maupun usia pernikahan ataupun kelahiran. Syukur bagi Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami meyakini kasih karunia Tuhan akan tetap terus Tuhan beri. Kiranya Tuhan mengaruniakan pula kekuatan kesehatan, umur yang panjang, diberkati senantiasa sebagai umat Tuhan yang setia. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, berbeban berat, menghadapi pergumulan dalam kehidupan. Kami memohon lawatan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberi kesembuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan jalan keluar. Kami yakin dan percaya dalam setiap keadaan keberadaan kami, apapun itu, kami tetap merasakan kasih topangan Tuhan. Engkaulah tempat sandaran kami yang kekal. Demikian juga Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua gereja-Mu dimanapun berada. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit, secara khusus untuk gereja Kalimantan Evangelis, dan secara khusus juga karena hari ini memperingati Hari Pertanian GKE, kami memohon GKE tetap terus diberkati oleh Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan di dalamnya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan tetap terus menopang dan memampukan kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi mereka yang menjalankan tugas pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke pelosok negeri. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, roh hikmat bijaksana untuk menjalankan tugas pemerintahan demi kepentingan banyak orang. Walaupun di tengah-tengah begitu banyak persoalan dan pergumulan pada saat ini, kami yakin mereka berupaya melakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Bapa yang Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus, kami mempercayakan seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Ini doa kami
di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengantar persembahan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu, ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlakukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 208, bait yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang sampai senja, menenangkan nelayan pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelap yang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Pengakuan iman. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Ikut salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau